Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditutup dulu. Selamat datang pada peserta mata kuliah Teknik Pantai Pilihan, pertemuan yang pertama, ya. Eh, jadi sebelum kita masuk pertemuan pertama, mungkin sedikit sejenak saja kita bahas sedikit RPS ya, mata kuliah ini, karena kita di pertemuan pertama dosen punya kewajiban mensosialisasikan terkait CPL, CPMK, dan bahan kajian ya. Kalau adik-adik lihat di sini, jadi CPL kita yang pertama, ya, jadi kalau CPL itu artinya capaian pembelajaran lulusan, ya, L-nya itu lulusan, ya. Jadi apa yang diharapkan adik-adik capai ketika sudah melulusi semua mata kuliah dari teknik sipil, ya, itu lulusan. Nah, apa yang diharapkan dicapai yang dikontribusi dari mata kuliah ini, ya. Teknik pantai yang pertama itu adalah adik-adik memiliki kemampuan mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan permasalahan. Jadi ada masalah, adik-adik identifikasi, adik-adik formulasikan penyelesaiannya, ya, dan diselesaikan. Yang kedua, memiliki kemampuan menerapkan proses desain teknik. Jadi mungkin juga nanti di akhir-akhir semester di dalam mata kuliah ini ada membuat desain, apakah berupa desain breakwater atau apa ya. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi MK-nya ini adalah mata kuliah. Tingkatannya lebih rendah sedikit daripada lulusan. Kalau ini yang CPMK adalah capaian yang diharapkan didapatkan oleh adik-adik ketika baru saja melulusi mata kuliah teknik pantai ya. Yaitu yang pertama, adik-adik mampu menyediakan alternatif solusi ya. Jadi ada misalnya soal terkait teknik pantai, adik-adik berikan solusinya, berikan jawabannya ya. Kemudian yang kedua, mampu melakukan desain ya. Kemudian bahan kajian di dalam mata kuliah ini itu kita mengenal mungkin ada sedikit pendahuluan ya, kemudian gelombang, terkait gelombang, kemudian statistik peramalan gelombang, fluktuasi muka air laut ya, proses pantai, muara sungai, bangunan pantai, dan pemodelan pantai ya. Yang mana bahan kajian ini kemudian didistribusi ke pertemuan 1, pertemuan 2 sampai pada pertemuan ke-15 di dalam mata kuliah ini ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita mungkin sedikit membahas terkait pendahuluan ya, pengertian pantai dan lain-lain. Nah, yang penting saya sampaikan juga dalam mata kuliah ini adalah bobot penilaian ya. Jadi nilainya nanti dari mata kuliah ini diambil dari media assessment. Jadi nanti ada di assessment. Assessmentnya itu berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, tetapi ini masih bisa berubah ya. Nanti tergantung daripada koordinator dan dosen tim pengampu apakah mau menambah media assessment. Apakah bukan hanya mid dan final, mungkin juga mau menambahkan tugas. Itu nanti kita akan infokan ya. Tetapi apakah ini bertambah ataupun tidak bertambah, setiap media assessment ini punya bobot ya. Jadi mohon semua media assessment diikuti ya. Apakah mid, final, tugas supaya karena setiap media assessment ini punya bobot yang akan mempengaruhi nilai akhir daripada nilainya adik-adik ya, yang tentu setiap media assessment signifikan pengaruhnya ya karena cukup besar bobot penilaiannya. Jadi itu mohon diikuti ya semua media assessment. Oke, jadi yang pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait pengertian pantai ya, sedikit pendahuluan. Adik-adik perlu mengenal pengertian pantai, potensi ya, potensi pantai kita, permasalahan pantai kita, dan bagaimana sebenarnya peranan teknik pantai atau istilahnya coastal engineering itu di dalam dunia ini ya, seperti itu. Jadi kita kembali ke sini. Oke, jadi pertemuan pertama ya, ini sudah kita bahas tadi terkait RPS. Oke, jadi sedikit pengenalan tentang teknik pantai ya. Jadi pertama-tama mungkin perlu adik-adik pahami dulu definisi pantai dan batasan pantai terkait kaitannya kalau untuk keperluan pengelolaan pantai ya. Karena kalau kita lihat ke bawah, kalau ada juga definisi pantai dan batasan pantai untuk keperluan rekayasa teknik ya. Jadi
tadi ada definisi dan batasan pantai untuk keperluan pengelolaan, ya, pengelolaan pantai. Kemudian ada juga definisi pantai untuk keperluan rekayasa teknik, ya. Jadi yang pertama ini untuk pengelolaan dulu, ya. Kita pahami dulu pantai dengan batasan-batasannya, ya, itu terkait di dalam kita memahami pengelolaan pantai. Jadi pantai, ya, kawasan pantai ada banyak macam-macam definisi. Ini boleh nanti adik-adik baca, dan saya yakin juga sudah bisa dipahami langsung juga pengertian daripada pantai, ya, ataupun pesisir. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, skematik daripada definisi pantai untuk keperluan pengelolaan, ya. Jadi pantai itu dia terpengaruh oleh muka air pasang dan muka air tinggi dan muka air rendah. Ya, jadi swash air laut ketika dia muka air tinggi, muka air rendah, itu di dalam kategori pengelolaan pantai itu didefinisikan sebagai pantai, ya. Kemudian dari sini ke sini ini ada sempadan pantai, ya. Nah, dari muka air tinggi ke belakang, ya, itu adalah pesisir, ya. Jadi sempadan pantai masuk kawasan pesisir, ya. Yang ke sana sampai seterusnya ke sana itu adalah daratan, ya. Dari mulai muka air rendah ke bawah ke sana, ya, itu adalah lautan, ya. Mulai dari apa namanya bibir pantai, ya, apakah ketika muka air rendah ataupun ketika muka air tinggi, apa namanya pergerakannya yang dinamis, itulah perairan pantai, ya. Nah, jadi ini kira-kira untuk terkait keperluan pengelolaan pantai. Ini tidak perlu, ini nanti silakan adik-adik baca sendiri, ya, wilayah pantai dari macam-macam definisi sumber, ya. Nah, kita langsung masuk ke sini. Definisi pantai untuk keperluan rekayasa teknik, ya. Nah, kalau kita bicara rekayasa teknik, maka kita mulai melihat definisi pantai itu dengan beberapa istilah-istilah, ya. Ada namanya pesisir tadi, coast, kemudian ada pantai, ya. Pesisir ada pantai. Nah, kemudian ada namanya hamparan pantai, ya. Kadang namanya itu berm, ya. Berm itu semacam undakan-undakan pasir, ya. Nah, ada juga yang menyebutnya dun, ya, seperti tumpukan pasir begitu, bukit pasir, ya. Nah, kemudian tepi pantai itu istilahnya adalah foreshore, ya. Nah, jadi foreshore itu dia tepi pantai itu di definisi keperluan rekayasa pantai itu yang masih terpengaruh pasang dan surut, ya. Pasang surut itu adalah tepi pantai. Apa namanya? Kemudian ada apa? Jadi yang ini bisa dilihat ini tanda panahnya, ya. Yang mana dikategorikan nearshore, yang mana inshore, ya. Nah, itu perairan pantai, perairan dangkal. Kemudian yang penting sebenarnya kalau ini yang istilah-istilah saya rasa tidak terlalu ini. Sampai sekarang juga saya kadang masih bingung-bingung yang mana foreshore, inshore. Tapi yang perlu adik-adik pahami yang banyak digunakan di dalam rekayasa pantai itu yang ini, ya. High water level, low water level, ya. Pasang surut, ya. Kapan kondisi pasang, kapan kondisi surut. Kemudian ini gelombang pecah, ya. Breaker, breaker, break, ya, break, ya, gelombang pecah. Kemudian dari sini ke sana ke tengah lautan bebas itu namanya offshore, lepas pantai, ya. Nah, di bawah dasar laut kadang ada tonjolan, itu bar, ya. Kadang ada cekungan, itu true. Nah, kemudian kedalaman, ya, tutupan, istilahnya depth of closure, ya. Ini memang perlu dibaca lagi berulang-ulang supaya kita semakin jelas juga, ya. Tidak apa-apa kalau belum sampai sekarang juga saya kadang masih tukar-tukar, masih bingung-bingung ya sama inshore, foreshore, ya. Nah, itu seiring berjalan waktu kita sedikit bisa semakin ini terbiasa, ya, terbiasa pasang surut, gelombang pecah, ya, foreshore, ya.
offshore, backshore, nearshore, inshore, ya seperti itu. Ya, tapi ini silakan nanti bisa dibaca ini penjelasannya di sebelah kanan. Ini adalah definisi-definisi pantai untuk keperluan rekayasa. Karena nanti kita melakukan rekayasa erat kaitannya dengan kita mencari data pasang surut, kita melihat kondisi kontur bawah laut, ya apakah ada ini dan lain sebagainya. Nah, sepertinya gambar yang lebih mudah dipahami yang ini ya dibanding yang di atas. Ya, kita coba satu kali lagi. Backshore itu mulai dari sini ke sini, ya. Dari muka air paling tinggi dia di bibir pantai ke belakang. Kemudian foreshore itu mulai dari muka air tinggi ke muka air surut, ya. Di dalamnya itu ada swash zone. Swash zone itu swash swash. Ingat saja itu swash zone itu ya dia naik dan turun di bibir pantai. Kemudian surf zone itu ya ingat saja di situ dia gelombang setelah gelombang pecah, ya. Makanya kenapa di sini banyak orang main surfing itu di daerah surf zone, ya, karena gelombangnya itu ketika dia pecah terus dia begini kan itu daerah surf zone, ya. Kemudian daerah gelombang pecah itu namanya breaker zone, ya. Nah, jadi ketika gelombang itu sudah ketinggiannya itu sudah sangat tinggi dibanding dengan panjangnya sehingga dia menjadi curam begini akhirnya dia pecah. Itu di daerah gelombang pecah itu breaker zone. Ya ini breaker zone. Nah, inilah gelombang pecah ini yang curam mau jatuh ke bawah, inilah istilahnya breaker ya, gelombang pecah tadi sama dengan di atas. Nah, swell zone, surf zone, breaker zone itu kemudian masuk yang namanya nearshore zone ya, nearshore zone seperti yang di atas tadi. Nah, kemudian longshore bar, nah itu yang tumpukan sedimen di dasar laut ya. Nah, ini namanya inshore, sudah di dalam itu sudah kategori inshore. Kemudian dari sini ke lepas pantai itu onshore, ya. Sama dengan kayak di atas tadi. Nah itu kira-kira definisi dulu yang ini perlu kita tahu ya sambil terus dibaca-baca. Kemudian tipe-tipe pantai yang ada di Indonesia itu tampillah di slide ini ya, ada macam-macam tipenya ya. Tidak semua pantai itu pantai pasir ya, ada macam-macam tipe pantai. Nah, ini ada arah panah. Arah panah ini menunjukkan gelombang pembentuknya semakin besar ya. Berarti yang pertama ini kita lihat pantai lumpur. Jadi ada pantai itu bukan pasir tapi dia lumpur. Ya, biasanya yang pantai lumpur ini gelombangnya paling kecil di sini ya. Nah, gelombang kecil. Kemudian baru ada pantai pasir ya. Nah, pantai pasir. Kemudian ada pantai kerakal ya. Dia mulai ada batu-batunya ya. Kemudian yang terakhir ada Pantai Karang. Jadi memang dia dari karang-karang ya, dari karang-karang dan biasanya di tengah-tengah laut biasa ada karang itu ya di kategori Pantai Karang. Nah, kalau kita lihat dari gelombangnya ini Pantai Karang paling besar ya. Baru kedua baru Pantai Kerakal, yang Pantai Pasir paling kecil Pantai Lumpur ya. Kondisi gelombangnya kalau kita lihat secara apa ya umumnya ya secara general seperti itu. Kemudian kenapa penting ini mata kuliah teknik pantai ya? Nah, pertama kalau kita bicara SDM dulu, SDM yang ahli di bidang teknik pantai dan pelabuhan itu masih minim sekali ya. Kalau kita cek SDM yang punya sertifikat keahlian SKA di bidang teknik pantai dan pelabuhan masih hitungan sangat sedikit ya. Kalau yang punya SKA gedung jembatan K3 itu sudah banyak sekali. Tapi kalau yang punya SKA di bidang pantai dan pelabuhan masih sedikit sekali. Saya salah satunya yang punya SKA, sertifikat keahlian level 9, level paling tinggi itu di bidang teknik pantai. Dan masih sedikit sekali orang yang punya itu ya. Kemudian kenapa selain daripada SDM, kenapa penting ya? Kenapa penting SDM? Karena SDM masih minim, padahal apa? Padahal yang pertama Indonesia itu negara kepulauan banyak pantainya. Kedua, ya itu ya. Ketiga, makanya kenapa disebut benua maritim ya. Nah, betapa pentingnya itu banyak orang ahli di bidang pantai karena negara kita itu negara pantai. Kemudian banyak sumber daya alam yang terkandung di dalam laut itu belum dimanfaatkan maksimal ya.
Kalau orang teknik lautan, orang perikanan itu mereka pelajari hayati, bagaimana mineral. Kita orang teknik sipil itu kita kadang apa namanya? eh, Arahnya itu kita ke energi, bagaimana energi pasang surut, energi gelombang, kemudian transportasi laut ya, pelabuhan, bikin pelabuhan, dermaga dan lain sebagainya ya. Kemudian banyak potensi wilayah pantainya juga belum dimanfaatkan baik itu untuk wisata, untuk yang lain-lain. Nah, kemudian Indonesia kita itu dia di ini ya di antara dua samudra dua benua ya. Nah, ini samudra ini adalah pantai. Jadi sangat strategis. Kemudian juga dulu ada program tol laut sehingga pentingnya kita punya keahlian di bidang pantai karena kita mau bangun banyak pelabuhan. 70% perkotaan penduduk juga berkembang di wilayah pantai. Sekarang dibangun CPI juga daerah pantai ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara pantai itu sangat penting sekali, tapi kenyataannya SDM di bidang pantai itu minim ya. Padahal negara kita negara pantai. Ya, pantai-pantai kita juga belum dikelola secara terintegrasi atau integrated coastal management sustainable itu belum diterapkan di negara kita. Nah, itu juga salah satu kenapa kita betapa pentingnya nih mata kuliah teknik pantai. Yang paling terakhir juga adalah banyak sekali terjadi kerusakan wilayah pantai ya, banyak erosi, banyak abrasi ya. Eh, eh, Bahkan biasa kalau lagi cuaca-cuaca ekstrim itu gelombang besar, banyak eh, pemukiman-pemukiman nelayan itu yang terancam ya. Bahkan mungkin tersapu oleh gelombang. Ya, jadi negara Indonesia itu negara kepulauan. Sangat jarang ada negara lain yang begini karakteristiknya ya, banyak pantainya. Salah satu yang paling besar itu Indonesia. Nah, potensi-potensinya banyak ya. Ini silakan dibaca. Nah, kita lihat di sini potensinya ada bisa pasang surut untuk energi ya. Gelombang ya. Gelombang itu setiap hari ada. Tuh, setiap saat ada gelombang begini. Tapi kenapa orang tidak berpikir itu menciptakan energi gitu, ya kan? Angin apa semua. Nah, benua maritim Indonesia itu menyebabkan kita itu kaya ya, ada iklim tropis, iklim subtropis. Ya, jadi diapit dua benua, dua samudra ya. Nah, 40% itu 90% international trade atau perdagangan internasional itu dibawa dari laut ya. Dan 40% itu melewati Indonesia. Ya, betapa pentingnya itu posisi strategis perairannya Indonesia. Nah, tapi ini juga ya, selain daripada hal-hal positif itu ya itu juga menyebabkan kita di Indonesia karena banyak pantainya, banyak titik-titik apa ya, itu bisa menyebabkan kita seperti kayak dilingkari oleh bisa penyebab tsunami, penyebab gempa bumi ya, itu juga seismik ya. Dia dari ujung barat hingga ujung timur terbentang jalur seismik magmatik ya. Jadi sekarang itu semakin ke sini, itu juga semakin pentingnya kita melakukan eh, apa namanya ya, mitigasi bencana. Nah itu, ya. Kita itu kan sudah tahu Indonesia begini, dikaruniai sama Tuhan begini, banyak dikelilingi ring of fire istilahnya. Nah, kita rentan kena bencana. Nah, sekarang bagaimana kita mitigasi? Kalau kita dapat bencana, bagaimana mitigasinya ya? Hmm. Karena kalau mau ditahu, kalau mau diprediksi susah ya kapan terjadi itu susah diprediksi. BMKG juga saja ini. Nah, tinggal kita bagaimana mitigasi supaya mengurangi itu kerugian, baik itu kerugian jiwa maupun kerugian harta benda. Nah, seperti itu. eh Salah satunya kita belajar, ya kita contoh misalnya ya, kita belajar teknik pantai, kita belajar eh,
gelombang, ketika gelombang ekstrim dia menghantam ya perairan, sejauh mana itu gelombang bisa masuk ke daerah depan ya, apakah dia kena pemukiman, apakah kena objek vital ya, bagaimana mitigasinya kalau ini kena, kita harus eh, bagaimana memobilisasi manusia ya, apa semua. Kalau pun terjadi ya, bagaimana pasca bencana, yang paling jarang dipikirkan juga pasca bencana, kebutuhan air bersih, penyebaran penyakit pasca bencana banyak banyak ya. Itu juga yang kelanjutan daripada mata kuliah ini, tapi mungkin tidak dibahas di dalam mata kuliah ini. Nah, ini tadi ya, diapit dua benua, dua samudra ya, menyebabkan dia unik ya. Nah, mulai dari kondisi klimatologinya, meteorologinya, kondisi hidrooceanografinya ya, dan lain-lain. Indonesia poros maritim dunia ya. Eh, Sekarang banyak dibangun pelabuhan-pelabuhan baru ya, untuk perdagangan, dilewati juga tadi perdagangan internasional dan lain-lain. Nah, kemudian kalau energi tadi ya, kita bisa kita kembangkan tipe-tipe konversi energi laut ya, mulai dari energi gelombang ya. Tadi saya sampaikan gelombang itu selalu ada bergerak terus ini laut. Kenapa tidak dibikinkan semacam ini device untuk mengumpulkan energi ya? Dia bergerak begini, bergerak begini, bergerak begini, bergerak begini di atas muka air, ataupun eh, dibuatkan device ya, ada arus laut yang memutar ini, ataupun kalau di pinggir pantai gelombang yang datang menyapu-nyapu pantai itu kan selalu ada. Nah, itu dibikinkan di situ dipikirkan device ya. Eh, itu semua bisa kita manfaatkan, tapi sampai sekarang masih minim sekali penelitian pemanfaatan. Aplikasi bahkan hampir tidak ada ya. Nah, itu termasuk tidak pasang surut ya, kadang pasang, kadang surut. Nah, arus ya, ada arus di pantai juga. Itu bisa kita lihat pemanfaatannya energi ya. Kemudian panas ya, panasnya ini kena matahari, laut itu kan kena matahari terus, bagaimana? Itu semua bisa kita ini ya. Nah, ini namanya oscillating water column ya. Oscillating water column artinya dia memanfaatkan kolom udara. Sudah muncul belum? Hmm? Ya, jadi ini oscillating water column namanya ya. Jadi dia memanfaatkan kolom udara. Jadi bikin struktur begini ya, tapi tidak tertutup sampai bawah, ada bukaan. Jadi ketika ada gelombang datang, dia kan bawa dia masuk itu ke kolom. Ah, maka dia menyebabkan tekanan udara di dalam kolom sini ya. Jadi gelombang yang masuk kan ke dalam sini, ke dalam kolom ini, dia naik turun kan, naik turun menyebabkan ini ada semacam tekanan udara di sini ya. Nah, maka dipasang turbin. Nah, itu bisa mengumpulkan lagi energi ya, untuk dikonversi menjadi energi listrik misalnya. Termasuk juga ini seperti ini ya. Jadi sebenarnya ada banyak yang sudah diteliti tapi belum diaplikasikan ya. Karena gelombang itu punya daya ya, punya power ya. Ini powernya gelombang itu H kuadrat loh. H kuadrat itu tinggi gelombang dikuadratkan ya, jadi lumayan ini. Jadi ada banyak bisa dibuat ya contoh-contoh pemanfaatan energi gelombang ya. Sama tadi oscillating water column ini memanfaatkan pergerakan naik turunnya gelombang di ini. Ada juga yang begini ya, ini bandul-bandul. Jadi gelombang datang dia kena bandul, goyang itu bandul ya, seperti ini juga.
Nah, ada juga yang dia manfaatkan overtopping. Overtopping itu limpasan, dia datang gelombang, misalnya ada bangunan miring begini toh. Nah, dibangun, gelombang datang dia hempas ini, ada namanya run up, dia kayak merambat naik. Nah, dia merambat naik sampai akhirnya ketika puncaknya ini tidak terlalu tinggi ataupun gelombangnya besar sehingga yang ketika merambat dia sampai melimpas ya. Nah, itu dia bisa kumpul, dibikinkan semacam reservoir. Ya, ada reservoir toh. Nah, ini reservoir. Jadi dia gelombang datang terkumpul air masuk sini akhirnya dirilis kembali ke laut lewati turbin kan. eh, anu lagi energi tercipta lagi energi seperti itu. Ya, jadi ini memanfaatkan overtopping. Limpasan ya, limpasan yang masuk ke reservoir. Nah, Indonesia juga indah itu pantai-pantainya ya. Jadi bisa untuk wisata. Jadi banyak sekali potensi pantai kita. Sehingga kita perlu belajar MK teknik pantai. Termasuk karena juga banyak sekali juga pantai kita yang rusak ya. Ini contoh-contoh pantai rusak. Ini gara-gara gelombang semua ini. Gara-gara gelombang ini. Nah, ini ya. Betapa bahayanya kalau dia sudah sampai mau menyebabkan keruntuhan objek vital seperti jalanan umum dan lain-lain ya. Banyak masalah-masalah inilah yang perlu kita pelajari melalui mata kuliah teknik pantai. Tsunami juga ya, itu dari pantai juga semua ya. Jadi betapa pentingnya ini mata kuliah teknik pantai yang selama ini serasa tidak penting ya, padahal penting. Karena daya rusak gelombang itu besar sekali. Sudah habis. Jadi memang pertemuan hari ini itu kalau berdasarkan RPS tadi itu memang hanya untuk kita membahas pengertian pantai, kita mau lihat bagaimana potensinya, permasalahannya dan apa sebenarnya peranannya teknik pantai ya di materi pertemuan satu hari ini. Oke, itu penjelasan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau sudah bisa absen, saya coba buka Sikola ya. Mudah-mudahan sudah ada listnya di dalam Sikola. Kita langsung absen melalui Sikola. Jadi saya stop share dulu supaya rekamannya